Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini kita akan mereview sebilah badi Bugis tua dengan tampilan seperti ini. Oke, kita langsung saja. Jadi ini sebilah badi yang belum lama ini kami dapati ya. Kami maharkan. Setelah itu ini agak-agak banyak goresan dan agak kotor untuk tampilan luarnya. Jadi kita gosok kembali pakai air, digosok pakai air. Kemudian sudah itu kita lakukan pengamplasan ulang dengan grit amplas yang lebih halus sehingga dia bisa mengkilap kembali atau mulus kembali. Nah, kita langsung saja untuk bilahnya. Tampilan luar seperti ini dengan gagang dan model sarungnya ini biasa disebut model kulu-kulu ya. Kulu-kulu ya. Nah, ini sekilas memang bisa dianggap ya bagi orang awam mungkin bisa dikira parang ya, parang-parang pendek atau parang kecil karena umumnya memang ada juga parang membentuk gagangnya seperti ini. Nah, tapi ini khas dari Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap dengan hulu yang model seperti ini. Dan biasa disebut hulu kulu-kulu. Kita langsung lihat bilahnya ya. Nah, ini dia tampilan bilahnya. Ini pusaka tua. Tapi saya perhatikan kemarin ini sudah pernah kena pengasahan kembali ya. Jadi matanya udah diratakan kembali, dirapikan. Sebentar kita lihat detailnya. Dan tampilan genggamnya seperti ini. Ya. Untuk pamor, nanti kita lihat detailnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Oke, inilah dia tampilan detail dari badi ini. Untuk hulunya ini, bahannya dari kayu kemuning. Sepertinya menggunakan akar ya. Ada barik-bariknya juga. Walaupun biasanya kalau model lurus begini, tidak terlalu perlu yang akar ya, karena tidak ada lengkungan yang terlalu tegas untuk bentukan dari gagangnya. Ya. Untuk gagang kulu-kulu ini biasanya ada matanya di sini bulat, ini tidak ada. Biasa juga ada yang menyebutnya kulu-kulu buta, ya, seperti itu. Kalau yang tidak ada matanya seperti ini atau bulatan di sini. Kemudian untuk sarung menggunakan 3 sambungan. Oke, sini kemuning, sini kemuning. Ini kalau saya lihat kayaknya kemuning juga. Tapi kayaknya ini susulan ya, kayaknya ini susulan. Ini yang masih bawaan awal. Ini susulan, sambungan kedua. Mungkin bisa saja ini bawahnya dulu bulat, diganti yang model rata ini, atau memang tetap rata, cuman mungkin rusak, copot atau bagaimana, kemudian dibuatkan baru penggantian seperti ini. Nah, ini detailnya. Sekarang kita coba lihat bilahnya. Wes, untuk panjang sekitar 20 cm. Coba kita lihat detail. Nah, genggamnya seperti ini ya. Oke. Memiliki ketandaan, ya biasa disebut timpak laja dan unik. Biasanya timpak laja itu tidak begitu panjang, begini ya, sampai di sini. Ini ya, sampai ke depan. Jadi sekitar kenaikan ya, perubahan timpak lajanya ini hampir 3 kali lipat, 2 kali lipat lah ya. 2 kali lipat lebih sedikit. Nah, kenaikannya ini panjangnya. Kemudian dibanding yang sebelah, lebih panjang di sisi dalam. Ya, timpak lajanya sisi luar ini kanan, sisi dalam kiri. Ini bagi orang yang aktif tangan kanan ya, bukan orang kidal. Nah, ini lebih panjang timpak laja yang sisi dalam atau sisi pemilik. Nah ya, kita coba bandingkan. Ya, lebih panjang sisi pemilik atau sisi dalam bagi orang yang aktif tangan kanan. Bukan kidal ya. Kemudian kita lihat detailnya dulu. Oke. Ini ya. Bunga garam kerlap-kerlip waktu di kota. Lampu di kota. Nah, ini dia detail. Nah, jadi pembentuk timpak lajanya sendiri ini adalah bahan yang berbeda dari bahan yang mendominasi bentukan pamornya ya. Karena kalau kita melihat dominan pamor itu bunga garam kristal di sini ya, dengan warna yang cukup gelap. Nah, ini dia berpasir-pasir, kemudian berdimensi ya. Ya, nih. Bermain ya dimensi bunga garamnya ya. Oke. Nah, didominasi dengan bunga garam, tetapi ada bahan keperakan lain yang mana menjadi pembentuk timpak lajanya. Ini dia. Nah, di dalamnya baru ada warna agak abu-abu, tapi sepertinya bukan bunga garam ya.
Ada bunga garam tapi ini yang kecil di sini, tapi yang ini abu-abu, ya, lebih gelap. Nah, di sini baru ada bintik-bintik warna lain sepertinya bunga garam ini. Nah, tapi secara pembentuknya adalah bahan keperakan seperti ini. Nah, kemudian ada lagi di sini yang berwarna keperakan. Kedepannya masih bunga garam, dan di sini ada keperakan lagi, juga ada di sini. Nah, ini bekas karat parah ini. Coba kita lihat detail. Ini ya. Ini bekas karat parah sehingga dia bopeng. Nah, mungkin jauh sebelum saya ini telah dilakukan meratakan, ya, merapikan kembali matanya, bajanya, sehingga kembali rata, mulus, dan ya sangat tajam dan juga runcing ya. Jadi kembali terlihat utuh. Hal yang wajar pada body bugis, sering juga saya dapati hal seperti itu. Ya namanya senjata ya harus tajam dan runcing. Dan juga dari segi pandangan kurang elok, kurang enak dipandang kalau terlalu bergerigi. Mungkin dulunya agak bergerigi parah sehingga dirapikan. Mungkin ya, karena saya tidak lihat tampilan dulunya. Saya mendapatinya sudah seperti ini. Konsep timpal layak di sebelah kirinya kurang lebih sama dengan di sebelah kanan ya. Terbentuk dengan bahan keperakan dan di dalamnya warna abu-abu. Cuma di sini bunga garam di dalam ketandanya sangat kurang, bahkan boleh dikata tidak ada ya. Mungkin hanya di sini. Kalau di sebelah masih agak lebih banyak ya. Nah, kemudian poin bagusnya dia lebih panjang timpal layaknya, ketandaan di kirinya, dan sampai ke depan di sini bunga garam kristal yang bling-bling. Mau disimak detailnya coba ya. Nah, ini dia. Wah, ini ya, nah, ya kan, terlihat berdimensi, kerlap-kerlip, ya tergantung dari sisi melihatnya. Ya. Nah. Punggung juga masih tergolong mantap ya. Ada mas salu di bagian sini. Ya, tapi di depan sudah tidak ya. Hanya di daerah sini. Oke. Jadi ada beberapa garis layer kelihatan, layernya tidak banyak ini ya. Nah, inilah detailnya ya. Sekarang kita kembali lihat secara tampilan close up-nya. Manis ya. Tidak pakai sumpah, tampilan klasik-klasik. Bentuknya juga mantap, seimbang pula, dan tentunya enak dipandang ya. Tidak mewah, tidak glamor, tetapi memiliki apa ya? Susah dijelaskan. Tapi memiliki keindahan tersendiri ya. Memiliki keindahan tersendiri, aura tersendiri. Nah, oke. Ya. Ya, demikian perjumpaan kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di besok jam 9 malam untuk video kita yang selanjutnya. Terima kasih dan salam pusaka.